们三个还等什么？站住！不祖，属下辜负了你的嘱托，陈少主被这小子给杀了。小事的做不好，你为什么不去死啊？就枉为大千老祖！机会既如此，那就再给你一次机会。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan cerita dari Wu Shen Jujai. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan, yang kini perjalanan dilanjutkan dengan dipimpin oleh kucing garong. Mereka pun bergegas pergi ke reruntuhan kuno. Tapi di sana sesampainya mereka di depan dari reruntuhannya, tiba-tiba mereka malah merasakan napas seseorang yang sedang bersembunyi. Dan benar saja ketika diperiksa, muncullah seorang tetua yang langsung mencoba untuk melarikan diri. Sontak senior Sowang yang melihatnya tak mau melepaskannya begitu saja dan kembali mengeluarkan teknik tangan hantunya. Tapi tanpa diduga, untuk bos Qinchen ia malah langsung bergerak dan menyelamatkan tetua itu. Yang ternyata tetua ini adalah rekan dari bos Qinchen, yaitu Dekan Pu Qingseng. Chen Shao. Jelas menyadari bos Qinchen yang ada di sini, Dekan Pu awalnya sedikit bertanya-tanya. Tapi bos Qinchen hanya bilang kalau ceritanya sangatlah panjang. Tentunya ia malah bertanya balik kenapa dekanlah yang ada di sini. Yang ternyata mendengar kabar kalau tetua Liu Tai dan pasukannya dibawa ke reruntuhan kuno, jadi Dekan Pu berniat menyelamatkannya. Namun tak disangka pintu masuk ke dalam reruntuhan itu sudah dijaga oleh pasukan dari 7 dinasti utama. Alhasil kucing garong yang mendengarnya ia pun cukup kaget karena ternyata mereka beneran ada di sini. Terlebih lagi tempat ini sangatlah rahasia dan sangatlah sulit untuk ditemukan. Selain itu ia juga mengatakan kalau harta yang ia bicarakan kemarin juga ada di tempat ini. Tapi di saat yang sama tiba-tiba muncullah 2 praktisi yang menghadang mereka. Jadi 2 praktisi ini ternyata adalah para raja dari Papiliun Tianji, di mana kedua orang inilah yang menjaga pintu masuknya. Namun di sana melihat senior Sowang yang sudah bersama dengan bos Qinchen, mereka pun juga cukuplah kaget. Untungnya senior Sowang bisa bersandiwara dan mengatakan kalau ia diperintahkan oleh leluhur untuk menangkap bos Qinchen dan teman-temannya. Tentunya kedatangannya ke sini untuk menyerahkan bos Qinchen kepada para sepuh. Bahkan ia langsung menyuruh 2 raja ini untuk segera membuka jalan. Awalnya 2 raja menolak akan hal itu karena memang yang bisa masuk ke dalam reruntuhan kuno hanyalah praktisi di ranah Martial King tahap menengah. Jika tidak, mereka pasti akan langsung tewas. Tapi lagi-lagi untungnya senior Sowang sudah menerobos ke ranah tersebut yang membuat 2 raja ini pun beneran membuka jalan. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di depan pintu masuknya, di mana 2 raja ini juga langsung menggunakan sebuah formasi untuk membukanya. Tentunya ketika pintunya sudah terbuka, mereka pun hanya mengingatkan karena di dalam reruntuhan ini sangat berbahaya. Jadi jika terjadi apa-apa jangan salahkan mereka. Yang pada akhirnya bos Qinchen dan kawan-kawan akhirnya bisa masuk dengan aman. Di sana kucing garong yang melihat bangunan di dalam reruntuhannya, ia pun langsung mengetahui kalau tempat ini didirikan oleh ras asing yang memiliki pencapaian yang unik dari segi pemurnian dan mekanisme. Tentunya melihat para leluhur dari 7 dinasti utama yang bisa masuk dengan mudah, ia pun juga sedikit bertanya-tanya. Kemudian mereka pun juga melihat sebuah patung seseorang yang sudah meninggal. Sontak Dekan Pu yang melihatnya langsung mengatakan kalau seharusnya patung ini ditinggalkan oleh sesepuh Liu Tai. Karena memang menurut informasi dari praktisi 7 dinasti, praktisi Martial King yang gugur di sini itu akan menjadi patung. Tapi bos Qinchen malah langsung memotong pembicaraannya dan langsung memeriksa mekanisme dari tempat tersebut. Yang ternyata di sini malah tak ada satupun informasi yang aneh. Namun ketika ia memeriksanya lebih detail di dalam reruntuhan ini,
memang tak ada satupun formasi melainkan sudah dipenuhi oleh banyak jebakan. Untungnya kucing garong sebagai kaisar tertinggi itu langsung mengatakan kalau ia sudah memahami mekanisme yang ada di sini. Bahkan ia langsung menyuruh mereka untuk mengikutinya saja. Awalnya Bos Qianchen dan kawan-kawan tak percaya begitu saja dan menolak mengikutinya. Alhasil kucing garong pun cukuplah kesal dan langsung membuktikan omongannya dengan menerobos jebakan tersebut. Bahkan tak hanya menerobos, ia juga menghancurkannya. Sontak Bos Qianchen yang melihatnya juga cukup kaget karena memang jebakan ini merupakan kekuatan ruang. Tapi untungnya di hadapan dari kucing garong mekanisme tersebut beneran bisa diatasi. 跟着本皇，保证你们没事。本皇这就破给你们看。这是空间之力。好啦，机关停了。 Dengan ini Bos Qianchen dan kawan-kawan pun akhirnya baru percaya dan mau mengikutinya. Sampai setelah menjelajahi reruntuhannya, cukup lama Bos Qianchen juga menemukan sebuah pecahan aneh. Yang ternyata pecahan itu merupakan boneka dari ras hantu yang sudah meledak. 魔人傀儡， 不错， Jadi boneka ini adalah boneka tempur yang disempurnakan oleh ras hantu menggunakan teknik mekanik dan juga pemurnian. Di mana untuk kekuatannya juga enggaklah main-main dan sangat sulit untuk diatasi. Bahkan jika ia sudah meledak, praktisi martial emperor aja itu tak akan bisa menahannya. Tapi boneka ini juga memiliki beberapa kelemahan kok, sehingga ia bisa dikalahkan. Tentunya melihat bonekanya yang sudah dikalahkan, jadi kucing garong pun beranggapan kalau para leluhur dari 7 dinasti utama ini seharusnya ada orang yang hebat. Sontak Dekan Pu yang mendengarnya langsung beranggapan kalau orang yang hebat itu adalah ketua dari Papiliun Tianji. Namun Bos Qianchen hanya bilang kalau itu belumlah tentu. Kemudian di sana Bos Qianchen mengingatkan perkataan dari praktisi di depan kalau reruntuhan ini pastinya memiliki banyak sekali jebakan. Namun jelas si kucing malah menyangkalnya. Ia yang sebelumnya pernah ke sini mengatakan bahwa saat ini mereka tidak akan lagi menemukan perangkap karena ia sendiri sudah menonaktifkannya. Jadinya karena tidak ada yang percaya, si kucing pun bersedia untuk memimpin jalan agar sampai pada tempat Ding Qianqiu. 跟着我走就是了。 Alhasil mendengar itu semua orang pun setuju dan segera bergerak untuk mengikutinya. Begitupun dengan Bos Qianchen, sebelum bergerak ia terlebih dulu mengecek semua tempat di sana. Scene kemudian berpindah yang kini berlatar pada sebuah tempat yang terlihat begitu banyak orang yang merasa kebingungan. Mereka ternyata tengah mencari sebuah mekanisme untuk membuka setiap jalan di reruntuhan kuno. Seorang praktisi bertanya kepada ketua Papiliun Sangkuan apakah dia telah menemukan mekanismenya. Sontak ia menjawab bahwa dirinya belumlah menemukannya karena mekanisme di tempat ini sangatlah aneh, jadi dia mengatakan butuh waktu yang cukup lama agar menemukannya. Kemudian ketua Sangkuan terus bergerak sambil melirik ke sana kemari berharap bisa menemukan mekanismenya. Dan tak disangka ketika menyentuh sebuah batu, tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Yakni batu yang dipegangnya seketika bergerak dan langsung mengaktifkan sebuah mekanisme di tempat ini. Alhasil mekanisme yang ditemukan itu adalah kunci untuk membuka sebuah pintu di tempat itu. Di sana Ding Qianqiu tentu menjadi penasaran karena tepat di depan pintu gerbangnya terdapat banyak rumput seperti di istananya. Ia cukuplah kaget dan bertanya-tanya hingga mengira kalau ini adalah sebuah ilusi. Selain Ding Qianqiu, ketua Papiliun Sangkuan juga menjadi kaget dikarenakan artefak di tangannya yang tiba-tiba bereaksi. Alhasil dirinya akhirnya mengerti dan mengatakan bahwa tempat di depan pintu gerbang itu bukanlah sebuah ilusi melainkan adalah asli. Seorang praktisi di sana seperti tidak peduli apakah itu asli ataupun bukan, di mana dia hanya ingin menyuruh seseorang untuk segera mengeceknya. Dia meminta kepada Ding Qianqiu untuk menyuruh beberapa praktisi sampah yang sebelumnya telah ia bawa. Jelas saja perkataan itu mengarah pada praktisi dinasti Wei alias kaisar dan juga leluhurnya. 李生，你想对他们做什么？ Sontak mendengar itu trio praktisi dinasti Wei mereka tidaklah terima dan menanyakan apa sebenarnya yang ingin Li Shang lakukan. Langsung saja Ding Qianqiu menjawabnya bahwa itu semua hanyalah untuk menghormati ketua Papiliun Tiansheng dan jajarannya.
Selain itu, Ding Qianqiu juga mengatakan kalau trio dinasti Wei ini tidaklah berhak untuk berkata apa-apa. Mendengar itu, Tetua Zhao menjadi kesal dan meminta pada Ketua Papiliun Obat untuk bertindak. Tapi sayang, sang ketua tidaklah bergerak karena katanya Papiliun Pil-nya tidak pernah memihak dan selalu bersikap netral. Di sampingnya, seorang praktisi juga membenarkan kalau masalah ini bukanlah masalah Papiliunnya, sehingga apapun yang terjadi mereka ini tak akan ikut turun tangan. Alhasil semua orang pun menjadi tidak sabar dan segera menyuruh mereka untuk memasukinya. Kemudian Din Qianqiu memerintahkan kepada sang kaisar dan sesepuhnya untuk segera berangkat. Awalnya sang leluhur menolaknya, tapi akhirnya ia pun setuju setelah mendapati sebuah serangan dari Ding Qianqiu. Karena katanya dirinya membiarkan mereka masuk tentu saja untuk ia manfaatkan. Jadinya ia menyarankan dua pilihan, memilih mati atau memasuki tempat tersebut. Dan iya, ternyata kejadian kejam yang dialami para praktisi dinasti Wei itu semua sudah dilihat Bos Ginchen. Ia langsung meminta senior Showang untuk mendekatinya dan memberikan beberapa arahan tentang rencana yang akan dilakukan. Dan ternyata rencana itu sebuah akting drama yang akan diperankan Bos Ginchen dan senior Showang. Terlihat keduanya tiba-tiba melakukan pertarungan yang hal itu membuat memicu perhatian dari semua orang di sana. Kemudian senior Showang menghampiri leluhur dinastinya, di mana ia berakting seakan menanyakan mengenai leluhurnya kok ada di sini. Selain itu, senior Showang kemudian berlutut dan meminta maaf karena dirinya telah mengecewakannya mengenai tuan muda alias anak Din Qiankun. Sebenarnya telah tewas oleh Bos Ginchen. Sontak saja Ding Qianqiu menjadi kaget bukan kepalang. Dirinya menjadi sangat murka kepada senior Showang karena tidak mampu melindunginya. Selain itu, Qianqiu juga langsung mengeluarkan kekuatannya untuk membantai Bos Ginchen. Namun tindakan itu dihentikan senior Showang karena katanya ia bersedia membantai Bos Ginchen yakni sebagai permohonan maaf atas kesalahannya. Di mana senior Showang berjanji jika nantinya sudah melenyapkan Bos Ginchen maka dia akan melakukan bunuh diri. Awalnya Ding Qianqiu tidaklah menginginkannya, namun karena akting senior Showang yang sangat sempurna, jadinya ia pun setuju dan menyuruhnya untuk membantai Bos Ginchen. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.